kali kan? Ya udah 2 kali kita ya. Dulu masalah Palestina, sebelumnya masalah apa lagi satu lagi? Dua-duanya Palestina ya. Dua kesempatan yang berbeda. Oh, masalah boykot ya. Ya waktu itu ya. Ya biasanya saya tepat waktu, bahkan saya datang duluan daripada jamaah. Cuma ini karena ada masalah, jadi apa boleh buat. Jadi untuk ibu-ibu yang baru bukan berarti saya suka terlambat, enggak ya. Bismillah, jadi insya Allah kita akan membahas tentang toharoh. Nah, di iklan di grup, ya kan, pakai buku ini betul ya? Yang punya buku ya ini kan, Fikih Nisa ini kan? Siapa yang punya buku? Sisanya enggak, sisanya nyatat. Oke, jadi sebetulnya buku ini walaupun namanya Fikih Sunnah Lin Nisa, yaitu fikih untuk wanita, tetap saja isinya adalah fikih. Jadi pakai buku yang paling sederhana dulu kita untuk mengetahui masalah fikih. Dan yang kedua, buku ini dia agak berbeda dengan fikih yang biasa di Indonesia. Kalau di Indonesia kan fikih Syafi'i, rata-rata Syafi'i. Sunnah memang sunnah juga, cuma berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Sedangkan kalau ini bukan berdasarkan madhab Syafi'i. Jadi nanti kalau kita pakai ini, pas di masyarakat akan berbeda nanti. Kita melakukan sesuatu yang mana orang bilang, kok ibu ngomong melakukan ini sih bu? Kan nggak boleh. Oh tapi saya belajarnya boleh. Nah, memang boleh, tapi itu di madhab yang lain, supaya tidak terjadi apa istilahnya fitnah atau terjadi permasalahan di masyarakat. Sebaiknya kita ikut madhab yang ada pada tempatan, yaitu di Indonesia. Contoh misalnya di buku ini nanti dikatakan seluruh kotoran hewan yang tidak bisa dimakan adalah najis. Kalau hewan yang bisa dimakan, kotorannya tidak najis. Jadi kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu nggak najis. Itu madhabnya Imam Ahmad. Ya, jadi buku ini walaupun tulisannya fikih sunnah, tapi dia sebetulnya berdasarkan mazhab Hambali karena penulisnya pasti dari Saudi. Nah, sedangkan kalau Syafi'i yang kita tahu adalah seluruh kotoran, baik hewan yang bisa dimakan maupun nggak bisa dimakan, itu najis, ya kan? Jadi nanti misalnya contohnya lah, ibu pergi ke kampung misalnya di sawah ada sapi atau ada kambing atau ada ayam ya di kampung sana, kemudian terpijaklah kotorannya, maka yang harus dikerjakan dicuci itu, dicuci. Nggak boleh sholat dengan masih ada kotoran seperti itu. Tapi kalau menganggap kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis, maka sholat masih boleh dengan kotoran ayam itu. Jadi perbedaannya lumayan ya. Bakal bingung orang, loh kok ini ibu ini kok sholat sih? Padahal ada kotoran ayam di situ. Berdebat lagi kita. Ya itu kan memang perbedaan pendapat ulama. Yang saya pelajari itu boleh. Mending daripada seperti itu, kita pelajari yang dasar dulu, yaitu fikih yang biasa dipakai di Indonesia. Itu sama sunnah juga. Bukan berarti kalau Syafi'i nggak sunnah, enggak. Sunnah itu sama. Ya. Jadi kadang-kadang orang mungkin salah paham kalau sunnah berarti pasti bukan Syafi'i. Padahal madhab Syafi'i itu sunnah juga, madhab Hambali sunnah juga. Kan mereka sudah menggabungkan sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak itu, kemudian perbuatan-perbuatan para sahabat yang banyak dan berbeda-beda dalam menginterpretasi hadis Rasulullah. Kemudian lihat juga dari Al-Quran, lihat juga dari ijma' ulama, lihat juga dari perbedaan pendapat para ulama sebelumnya. Kemudian dikumpulkan. Lalu bagi madhab Syafi'i, bagi Imam Syafi'i, bagi saya ini yang benar. Kalau bagi Imam Malik, bagi saya ini yang benar. Kalau Imam Abu Hanifah, bagi saya ini yang benar. Kemudian murid-muridnya tinggal meneruskan. Jadi semuanya sama, ujung-ujungnya ke Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai salah paham bu ya. Jangan sampai salah paham kalau kayak madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu nggak sunnah, bukan. Itu sunnah semuanya. Semuanya muaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang memilih, mereka yang menginterpretasi hukum yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya sendirian, saya buka Al-Quran atau buka hadis misalnya, lalu saya katakan, bu, jadi sebetulnya masalah ini hukumnya seperti ini, dalilnya ini. Tahu dari mana? Ya kan jelas nih dalilnya. Misalnya saya ngomong gitu ya, berarti itu interpretasi saya sendiri. Nggak boleh seperti itu, harus ada ulama sebelumnya yang ngomong sama.
Dan ulama sebelumnya harus dengar dari ulama sebelumnya. Dan ulama sebelumnya harus dengar dari ulama sebelumnya. Terus bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru benar. Maka yang sudah ada bukunya nggak apa-apa, pegang aja. Tapi lebih baik dicatat, ya. Karena yang saya bahas sekarang, insya Allah kesimpulannya dulu. Kita akan membahas masalah perbedaan antara najis, hadas, dan cara membersihkannya. Ya, penting nggak sih? Penting ya. Toharo, kan kita lagi belajar toharo. Perbedaan antara najis, hadas, dan cara membersihkannya. Kalau ibu-ibu punya handphone dan lagi ada pulsa, boleh itu download ya di Google, coba cek Safinatun Najah, bukunya Safinatun Najah terjemahan .pdf. Insya Allah ada itu. Jadi kita bisa buka bareng. Cuma yang saya sampaikan pada pertemuan ini kesimpulannya dulu, ya. Karena kalau kita buka buku Safinatun Najah, ini adalah buku fikih pertama, Bu. Kalau kita mau belajar fikih, betul-betul belajar hukum ini boleh atau ini nggak boleh, maka buku pertama itu adalah Safinatun Najah. Cuma kalau kita buka buku pertama ini, maka penjelasan pertama tentang fikih itu justru masalah cara bersuci menggunakan batu selain air, ya. Maka bukan waktunya sekarang harusnya. Karena yang penting sekarang cara bersuci pakai air, ya. Jadi insya Allah kita masuk ke materi. Beda najis, hadas, dan cara membersihkannya. Najis adalah seluruh kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat. Seluruh kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat. Adakah kotoran yang tidak menghalangi dari sahnya sholat? Ada. Jadi kotoran itu terbagi dua. Ada kotoran yang tidak najis dan ada kotoran yang najis. Berarti tidak semua kotoran adalah najis, kan gitu ya? Tidak semua kotoran adalah najis, karena yang najis itu hanyalah kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat. Memang kotoran yang tidak najis seperti apa? Yang tidak menghalangi dari sahnya sholat seperti apa? Kotoran mata, kotoran hidung, kotoran telinga, bekas makanan di gigi. Kotoran nggak sih itu? Ludah itu kotoran nggak? Ya, ludah itu kotor, betul kan? Sekarang orang diludahi misalnya, dia senang atau malah marah? Marah. Orang dikasih duit senang atau marah? Senang, kan beda ya. Kotor, ludah itu kotor. Daki kotor atau enggak? Kotor daki. Sekarang ibu-ibu belum mandi sholat, daki penuh di leher misalnya, penuh daki, sholat, ya. Sah nggak sholatnya? Sah, karena daki bukan kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat. Ingus, kotor ingus itu. Kotor ingus itu. Tapi menghalangi nggak dari sahnya sholat? Enggak. Makanya kalau kita sholat ingusan, nggak batal sholatnya. Berarti kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat apa saja? Nah ini sekarang kotoran yang menghalangi dari sahnya sholat. Sebelum kita masuk situ, saya mau tanya. Orang habis wudhu nih ya, habis wudhu. Laki-laki biasanya habis wudhu, main bola dia. Main bola. Kakinya penuh dengan lumpur. Kemudian sholat dia. Sah atau enggak sholatnya? Lumpur kotor enggak? Kotor ya. Di mata kita lumpur itu kotor. Kalau enggak, ibu-ibu pasti rumahnya penuh lumpur. Kan kalau misalnya lumpur bersih, berarti biarin aja lumpur di mana-mana. Enggak kan, pasti dibersihkan kan? Nah sekarang ada orang habis wudhu, kemudian main bola, penuh kakinya lumpur. Sholat dia, sah atau enggak? Sah. Walaupun lumpur itu kotor, tapi tidak menghalangi dari sahnya sholat. Ada orang yang nanya sama saya, orang dirik, ya, yang di platform itu, yang biasa ngurusin minyak itu. Dia nanya, Ustadz, kalau penuh oli gimana? Badan penuh oli sholat, sah atau enggak? Sekarang ibu bisa jawab, sah atau enggak badan penuh oli sholat? Udah wudhu dia sebelumnya.
kemudian kerja dia penuh oli, sholatlah dengan baju penuh oli, kotor, apa segala macam, sholat dia, sah atau enggak? Sah. Karena oli walaupun kotor, di mata kita kotor ya, tapi di mata motor senang dia, makanannya motor. Di mata motor. Jadi dengan apa istilahnya ini? Dengan arti ini saja, dengan pemahaman ini saja, ibu sudah bisa menentukan kotor apa yang tidak najis. Seperti itu. Nah, lalu kotor apa yang najis? Kotor apa yang najis? Yang pertama, seluruh yang keluar dari kubul dan dubur. Seluruh yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali mani. Mani tidak najis. Ya. Apa aja yang keluar dari kubul? Kencing, ya, pipis, madhi. Madhi itu cairan yang keluar karena terangsang, madhi. Wadi. Wadi itu adalah cairan yang, ini agak susah ya ini ya. Wadi itu adalah cairan yang keluar disebabkan terlalu capek. Wadi. Biasanya ketika tidur. Saya nggak pernah keluar seperti itu, nggak pernah. Cuma teman saya waktu di Yaman pernah dia keluar basah dia. Terus dia bilang, "Pak, ini gimana hukumnya, Pak ya?" Wah, apa kata Syekh? Saya tanya gitu kan. Menurut Syekh gimana? Mereka bilang saya bapak karena umur saya jauh lebih tua dari mereka. Mereka anak-anak kuliahan, kalau saya sudah jauh lebih tua waktu di sana. Jadi kalau kata Syekh apa itu? Air yang keluar seperti itu. Kata Syekh sih wadi. Oh ya sudah, berarti najis lah itu. Ya, jadi cairan yang keluar karena kelelahan. Ya, mungkin ada ibu-ibu di sini yang pernah kayak gitu. Kalau saya sampai sekarang sih belum pernah. Cuma teman saya pernah seperti itu. Jadi pipis, mazi, wadi, ya itu apa? Itu najis. Tapi mani enggak. Mani enggak najis. Kenapa mani enggak najis? Karena rupanya kalau dalam mazhab Syafi'i ya, karena tempat terciptanya beda. Ya, tempat terciptanya beda. Mani sama pipis itu beda. Pipis itu dikandung kemih. Kalau mani di tempat yang lain. Ya, walau alam. Cuma masya Allah, kok bisa tahu mereka? Yang saya herankan kok bisa tahu mereka perbedaannya ya? Kok bisa tahu orang-orang zaman dulu pipis itu apa namanya produksinya di mana, mani itu produksinya di mana? Kan belum ada kedokteran dulu. Kok bisa tahu mereka? Tapi kalau di mazhab yang lain, seperti Hambali, seluruhnya najis termasuk mani. Termasuk mani juga najis. Cuma kalau hadisnya gimana hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hendak sholat, kemudian di bajunya ada bekas mani kering. Lalu diapain sama Rasulullah? Cuma dikerik aja, cuma dikerik. Ya. Sedangkan kalau najis nggak bisa dikerik, dia harus dicuci dengan air. Ya. Jadi itu yang keluar dari kubul. Kalau keluar yang dari dubur apa? Ya udah feses. Ya, feses itu semua itu adalah najis. Kotoran baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, baik yang hidup ataupun mati. Jadi misalnya orang lagi mandikan mayat, keluar kotorannya, ketika diurut-urut perutnya keluar kotorannya, najis nggak? Najis. Baik hewan yang bisa dimakan maupun yang tidak bisa dimakan. Jadi intinya kotoran najis, sudah gitu aja, gampang. Secara mutlak dia, nggak ada pengecualian. Paham sampai di sini ya? Yang kedua, yang termasuk najis adalah darah. Darah itu najis. Seluruh darah, baik darah manusia maupun hewan. Ya. Baik hewan yang bisa dimakan maupun hewan yang tidak bisa dimakan, seluruh darah. Pengecualiannya cuma satu kalau untuk darah. Pengecualiannya adalah darah diri sendiri, tapi bukan darah haid. Darah diri sendiri. Misalnya lihat nih tangan saya nih, ada bekas luka. Ini darah diri sendiri. Kalau dia berdarah,
dan saya sholat, apakah membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena pertama darah diri sendiri, dan yang kedua jumlahnya kecil. Ya, jadi itu pengecualiannya, darah diri sendiri dan jumlahnya kecil. Kecuali darah haid ya. Darah haid walaupun flek batal. Walaupun flek batal. Sebesar apa darah itu sehingga menyebabkan sholat itu batal? Karena dia bawa najis maksudnya ya. Jadi harus dibersihkan. Kalau sudah lebih besar daripada ini, bulatan dirham kata para ulama. Jadi sebesar dirham, koin dirham. Jadi kalau ada darah sebesar koin dirham di badan kita, maka ya sudah bawa najis itu, sholat kita batal. Nah sekarang kalau seandainya teman kita jerawatnya pecah, berdarahlah dia dalam keadaan sholat, batal nggak sholatnya? Ayo bu, teman kita jerawatnya pecah, dia nanya sama kita sekarang, bukan jerawat ibu, jerawatnya dia nih pecah dalam keadaan sholat, batal atau nggak sholatnya? Kenapa? Darah sendiri dan yang kedua sedikit, bagus. Pas kita lagi sholat, kita lihat teman kita jerawatnya pecah, lalu kita iseng pegang pipinya, ya batal nggak sholat kita? Batal. Kenapa? Karena darah orang lain, walaupun sedikit. Gampang ya? Karena kalau seandainya kita nggak pegang basic ini, bakal bingung betulan. Kejadian sama saya waktu itu. Saya belajar di tempat yang madhabnya campur-campur. Bahkan mereka tidak bermadhab sebetulnya. Mereka melihat Al-Quran dan Sunnah, kemudian menentukan berdasarkan pemahaman syekhnya. Seperti itulah. Ketika Idul Adha, banyaklah kambing-kambing sampai ratusan. Lalu kita dibuat grup-grup, kelompok-kelompok untuk bantu nyembelih. Jadi ada kelompok orang Indonesia, ada kelompok orang Somalia, ada kelompok orang Yaman, ada kelompok Ethiopia. Sembelihlah kita sehari bisa 50, kalau banyak 100. Sembelih dari pagi sampai zuhur. Kemudian tangan saya dan kaki saya penuhlah darah yang terciprat. Darah apa? Darah kambing ya. Kemudian wudhulah saya. Lalu saya mikir, oh iya kan kalau nggak salah darah kambing itu nggak apa-apa ya, kan hewan yang bisa dimakan. Ini pendapat ulama yang lain ya, pendapat bukan mazhab Syafi'i. Tapi boleh atau nggak sih? Jadi bingung kita. Akhirnya pas mau sholat, nanyalah sama salah satu pengajar di sana, salah satu syekh boleh nggak sholat pakai dengan darah ini? Ini darah apa? Darah kambing ya? Iya, nggak apa-apa, sholat aja. Sholatlah saya. Ternyata di sebelah saya guru madhab Syafi'i. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, langsung dia bilang, ulang sholatmu. Loh kenapa sih? Kamu bawa darah itu. Loh bukannya nggak apa-apa darah kambing? Siapa bilang nggak apa-apa? Itu nggak boleh, itu semua najis. Ya, jadi mending kita pegang dasarnya dulu. Kalau Syafi'i apa? Najis. Jadi nanti ibu bantu bersihkan daging kambing misalnya habis kurban, ya maka harus dicuci sampai bersih dulu, baru sholat. Jangan sampai nanti ibu sholat ada darah-darah, kemudian orang jadi bingung, terus ibu bilang nggak apa-apa, itu ada ulama yang bilang nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa semua hal juga ada aja yang bilang nggak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa karena ada ulama bilang nggak apa-apa, semua hal ada yang bilang nggak apa-apa. Bahkan ibu mau tahu nggak? Ada pendapat ulama, dia bukan dari 4 mazhab yang masyhur, bukan. Tapi ini kadang-kadang dipegang juga sama kawan-kawan kita. Yaitu ketika mau melamar perempuan, maka kan ta'aruf, ngelihat perempuannya kan, ta'aruf kan. Nah, yang boleh terlihat apa? Wajah dan telapak tangan, itu aja yang boleh terlihat. Tapi ini enggak. Kalau menurut madhab ini, madhab Dhohiri namanya, madhab Dhohiri, seluruh tubuh boleh terlihat, kecuali kelaminnya. Lalu saya dengar adalah orang yang menerapkan ini. Jadi sudah lihat wajahnya, disuruh buka jilbabnya, disuruh buka ini sampai kelihatan leher-lehernya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya bilang kan ada ulama yang bolehkan,
berarti semuanya nanti bisa boleh. Kalau bilang nggak boleh nih akhi, ada ulama yang nggak bolehkan. Kalau ngomong kayak gitu, berarti semuanya juga nggak boleh. Jadi gimana dong supaya nggak bingung? Pegang satu dulu mazhab supaya kita tidak bingung. Jadi kalau ada orang yang bilang ada yang berbeda, bilang oh berarti itu bukan mazhab Syafi'i. Udah itu aja. Kalau dia menurut dia benar ya sudah jalanin aja. Nggak susah sebetulnya. Bukan berarti harus berantem gara-gara perbedaan ini. Karena perbedaan pendapat itu udah dari zaman dahulu ya. Ini ibu-ibu mungkin banyak yang belum tahu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menang perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang yang gali parit besar dan dikepung. Umat Islam itu dikepung sama koalisi orang-orang kafir. Koalisi sampai 10.000 pasukan yang mana belum pernah ada pasukan sebesar itu di Jazirah Arab. Mereka nggak pernah perang sampai 10.000 orang tuh nggak pernah. Tapi ini nyerang Madinah demi menghancurkan Islam. Koalisi 10.000 lebih, termasuk Yahudi di sana. Nah, Madinah waktu itu melakukan aliansi dengan Yahudi Bani Quraidah. Aliansi berarti tidak boleh saling menyerang. Kalau diserang harus membantu, kayak gitu. Cuma si Yahudi Quraidah ini tidak mau bantu, tapi nggak nyerang juga. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya mereka membatalkan aliansi dalam keadaan perang. Jadi sudah siap-siap mau perang, mau nyerang dari belakang, mau nyerang dari belakangnya Madinah. Tapi alhamdulillah Rasulullah dan sahabat menang. Lalu setelah menang perang tersebut, maka Rasulullah bersabda seperti ini. May yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yusolliyanna ahadukum al-asra ila fi Bani Quraidah. Maka janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Lalu berangkatlah para sahabat. Nah sekarang ibu-ibu, kalau dibilang kayak gitu, berarti ibu sholat asarnya di mana? Ketika lagi jalan atau nunggu sampai tempat tujuan? Tadi kan kata Rasulullah, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti di tempatnya Bani Quraidah. Itu sabda Rasulullah. Nah ini sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu diperintahkan seperti itu, sholat asar di jalan atau sholat asarnya di Bani Quraidah walaupun sudah tenggelam matahari? Sholat di jalan? Bagus. Ada yang sholat di Bani Quraidah? Loh, tapi tadi hadisnya gimana? Masa ditolak gitu aja, Bu? Hah? Jadi para sahabat terbagi dua. Ada yang mengatakan sholat di jalan. Datanglah waktu asar, mereka udah siap-siap sholat. Lalu sahabat yang lain bilang, loh, bukannya kamu tadi dengar Rasulullah bilang jangan sekali-kali sholat asar, jangan sekali-kali. Bukan cuma jangan, tapi jangan sekali-kali, itu keras itu larangannya. Bahkan dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba gimana itu ancamannya? Jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sholat asar mereka mau di jalan karena sudah masuk waktu asar. Lalu apa kata para sahabat yang lain? Kamu gak dengar tadi Rasulullah bilang apa? Kita harus sholat, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di sana. Lalu kata sahabat yang mau sholat apa? Maksud Rasulullah itu adalah agar kita segera pergi ke Bani Quraidah. Jangan berlama-lama dulu, kan habis perang nih capek, berdarah-darah apa semua. Jangan pulang dulu ke rumah, jangan mandi dulu, jangan ngobrol dulu sama istri, langsung. Maksudnya itu kata mereka. Kata sahabat yang lain, enggak, maksudnya memang harus di situ. Kami akan tetap sholat asar di Bani Quraidah walaupun sudah tenggelam matahari. Akhirnya yang satu sholat asar, satu kelompok sholat asar, kelompok lain enggak, pergi terus. Dan ketika sudah gelap, tibalah mereka di Bani Quraidah, barulah mereka sholat asar. Setelah itu mereka mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah terjadi perbedaan pendapat antara kami, siapa di antara kami yang benar? Jawaban Rasulullah apa? Dua-duanya benar. Coba Bu bayangin Bu, padahal secara zahir kayaknya berbeda 180 derajat, tapi dua-duanya benar. Itu dari zaman sahabat. Mungkin kita bilang itu kan ada Rasulullah sebagai hakim. Oke. Di zaman setelahnya, zaman para ulama-ulama madhab, ya, zaman ulama-ulama madhab lebih banyak lagi perbedaan pendapat. Bahkan hal-hal yang sangat krusial ya, sangat genting. Bahkan sampai hal-hal yang sangat genting. Contoh begini Bu, kita sholat
Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim nggak ketika baca Al-Fatihah? Baca nggak Bismillahirrahmanirrahim? Harus dibaca. Kalau nggak sah sholatnya. Harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Terserah, kalau misalnya imam boleh dia bacanya, kalau misalnya jamaah ya, pas maghrib, isya atau subuh, boleh baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahnya di sir, alhamdulillahnya di jahar sampai akhir. Atau bisa kalau kayak madzhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya di jahar. Tapi harus baca Bismillah. Itu di 3 madhab itu. Di 3 madhab, Syafi'i, Hambali sama Hanafi. Sedangkan Maliki bilang apa? Madhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Mereka bilang begitu. Jadi ayat pertama mereka apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama mereka. Ayat ketujuhnya apa? Yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, itu yang ketujuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Coba bayangkan Bu, mereka sholat nggak pakai Al-Fatihah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Berarti di mata kita sholatnya sah atau tidak? Nggak sah. Nggak sah sholat mereka. Sedangkan ulama-ulama dulu tidak ada yang mengatakan Maliki ini keluar dari Ahlussunnah, padahal sholatnya nggak sah. Tetap saudara. Nggak berantem, masalah itu nggak berantem. Padahal genting nggak sih? Sholat diterima atau tidak? Genting kan? Harusnya nggak boleh nikah sama orang-orang Maliki. Sholatnya nggak diterima, gimana coba? Tapi nggak ada masalah sama sekali. Maka aneh sekali Bu, kalau zaman sekarang ada perbedaan pendapat sampai berantem, cuma gara-gara masalah kecil. Cuma gara-gara masalah apa? Dulu ada gara-gara masalah yayasan, ada gara-gara masalah organisasi. Ada yang bilang bid'ah organisasi, ada yang bilang yayasan itu bid'ah, ada yang bilang papan tulis itu bid'ah, ada yang bilang meja dan kursi itu bid'ah. Sampai ngeluarin dari Ahlussunnah, maksudnya bukan Ahlussunnah, dia keluar dari Ahlussunnah. Cuma gara-gara masalah meja dan kursi, cuma gara-gara masalah papan tulis. Suami istri cerai cuma gara-gara masalah dengar radio yang berbeda, dakwah yang berbeda, saling menyalahkan. Sedangkan Imam Malik sama madzhab Maliki sama Syafi'i dan yang 3 madzhab lain, di mata 3 madzhab ini sholatnya nggak sah, tapi nggak ada yang keluarin dari Ahlussunnah. Jadi semoga ibu pegang ini terus Bu, supaya nanti kalau ada perbedaan pendapat nggak sampai ngotot banget, biasa aja sudah, ya, hal yang biasa. Nah, kembali lagi ke masalah darah, ya. Jadi kembali tadi kemana-mana itu ya. Cuma biasanya saya sebelum mulai fikih pertama kali, yang biasa saya bahas itu dulu. Yang biasa saya bahas memang itu dulu, baru masuk ke kontennya. Darah ya Bu ya, sudah dicatat semua darah. Yang ketiga, nanah. Yang ketiga apa? Nanah. Nanah juga sama. Nanah sendiri dan jumlahnya sedikit, nggak apa-apa. Tapi nanahnya orang, nanahnya hewan, najis. Ya. Berarti kalau PMI gimana itu? Kita donor darah, dimasukkan darah atau gimana Bu? Coba bantu saya cari hukumnya. Tadi darah najis ya? Terus kita dimasukin darah orang, gimana itu? Apa? Tidak tercecer. Tapi seandainya ibu, misalnya contohnya, mohon maaf ya, kita makan kotoran, boleh atau enggak? Karena kita masukkan najis. Nah sekarang kita masukkan najis ke tubuh kita, gimana? Hah? Darurat, betul. Bagus, Masya Allah. Darurat. Jadi apa itu? Ad-darurah tubih mahdzurah. Jadi darurat itu membolehkan yang diharamkan. Contoh apa? Yang biasa terkenal, yang kita tahu, babi. Nggak boleh dimakan kan? Tapi boleh kalau kita sudah kelaparan dan hampir meninggal, cuma ada itu dagingnya, maka makan itu. Ya. Itu ya Bu ya. Jadi kalau masalah PMI apa semua udah aman sudah. Nanah nggak boleh kalau seandainya punya orang lain, tapi kalau diri sendiri dan sedikit nggak apa-apa. Sudah berapa? 3 ya. Yang keempat muntah. Yang keempat apa? Muntah. Muntah ini bisa 2. Muntah baru masuk ke tenggorokan, keluar lagi. Muntah yang sudah masuk ke lambung, keluar lagi. Betul nggak? Ada nggak orang yang makan baru sampai tenggorokan langsung keluar?
Ada ya gitu ya? Kalau ibu-ibu hamil biasanya yang dikit-dikit muntah, baru masuk ke sini udah keluar lagi begitu ya? Itu ada perbedaannya. Kalau yang sudah masuk lambung lalu keluar itu najis. Kalau yang sudah masuk lambung lalu keluar itu najis. Tapi kalau yang belum masuk lambung keluar itu belum najis. Kok bisa? Karena ketika sudah masuk lambung, itu adalah awal mula untuk berubah menjadi feses, untuk berubah jadi kotoran. Maka dikiaskan sama oleh para ulama. Memang belum masuk ke usus, belum. Ya, tapi di lambungnya aja sudah menyebabkan dia jadi najis. Kenapa? Karena dikiaskan sebagai proses pertama sebelum berubah menjadi feses. Sedangkan kalau di sini masih belum masuk lambung, jadi masih bukan disebut najis, ya. Yang kelima, bangkai. Bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Nah, apakah manusia bisa dibilang bangkai? Manusia itu dibilang mayat. Ya, manusia dibilang mayat. Bangkai itu najis, mayat itu tidak najis. Jadi manusia dia tohir, suci hidupnya dan suci juga matinya. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun non muslim. Artinya apa? Kalau nyentuh nggak perlu cuci tangan. Paham nggak sampai di sini, Bu? Walaupun non muslim, ya, baik dia hidup maupun dia meninggal. Non muslim ini baik dia hidup maupun meninggal, kita sentuh nggak perlu kita cuci tangan. Maka aneh, sangat aneh kalau ada kelompok Islam di Indonesia ini yang mana salaman sama mereka, tapi karena kita bukan dari kelompoknya, maka mereka cuci tangan. Kalau kita sholat di masjidnya, karena kita bukan dari kelompoknya, maka dicuci itu masjidnya. Dianggap najis kita. Dianggap najis. Padahal non muslim aja tidak najis. Tapi kita sering pernah dengar katanya non muslim itu kafir, itu najis dan seterusnya. Bukan najis badannya, tapi najis keyakinannya. Bukan najis badannya, tapi najis apa? Keyakinannya. Jadi pelukan, salaman apa semua sama teman misalnya contohnya, itu gak akan harus cuci badan apa, cuci tangan. Gak perlu sampai kayak gitu. Bukan gak perlu, memang gak usah. Gak ada anjurannya sama sekali. Bahkan kalau dia bilang, ih udah pegang harus cuci, oh itu dosa dia. Karena nganggap apa? Orang lain najis.